Assalamualaikum sahabat BMI dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya mau sharing mengenai pembebasan biaya dari pemerintah yang sudah dicanangkan dari setahun atau 2 tahun yang lalu, yang diundur 6 bulan sehingga selama pengunduran itu kita tidak bisa proses dari Indonesia yang non ataupun yang masih di Indonesia belum bisa proses ID. Yang pada endingnya kemarin tanggal 12 itu di launching. Pada akhirnya kita tahu program zero cost yang dimaksud pemerintah tidaklah benar-benar zero cost, yang kita benar-benar tidak perlu calon TKI membayar. Ternyata pembebasan biaya itu yang dimaksud adalah tidak ada beban biaya. Itu yang dimaksud pemerintah adalah berhutang di Bank BNI dengan bunga rendah. Jadi teman-teman yang berharap zero cost dibiayai pemerintah, sekarang sudah clear ya sayang, tidak ada pembiayaan dari pemerintah. Yang ada pemerintah memberikan fasilitas untuk kita yang mau proses dari Indonesia mengajukan pinjaman tanpa agunan di Bank BNI. Terus menurut dari siaran yang saya terima tanggal 12 itu, pinjamannya itu bisa di depan. Jadi kalau biasanya bagi teman-teman yang mau proses itu kan dibiayai sama perusahaan, PT-nya dibiayai sampai mau terbang, baru penandatanganan untuk pinjaman KUR di bank yang ditunjuk pemerintah sebelumnya. Terus sekarang itu pinjamannya bisa di depan. Cuman mekanismenya pinjaman di depan akan seperti apa, kita akan update lagi untuk teman-teman semuanya. Tapi pada ujungnya program zero cost itu bukan benar-benar zero cost. Tetap harus ada pembiayaan dan biayanya difasilitasi oleh Bank BNI. Judulnya adalah berhutang di Bank BNI. Dari berita yang saya terima di BNP itu pembiayaannya bisa di depan. Masalahnya adalah kalau pembiayaannya di depan, majikan belum ada, agen ataupun PT belum menyiapkan majikan untuk kita, akan berapa lama prosesnya? Terus selama masa proses berbulan-bulan itu, apakah dari pihak bank tidak membebankan bunga untuk kita? Itu nanti yang harus kita update lagi ya teman-teman. Saya berharap teman-teman semuanya, kita semuanya saling menguatkan dengan keadaan ini. Saya sendiri shock hari ini, bukan baru berdengar berita, sebetulnya dari kemarin karena saya sibuk, saya nggak merhatiin beritanya. Terus hari ini saya juga komunikasi sama teman-teman PMI, dan nanti malam kita akan meeting bareng sama organisasi PMI yang di sini, apakah program ini akan seperti apa. Dan ternyata judulnya adalah hutang di Bank Negara Indonesia. Teman-teman, saya sendiri mewakili calon tenaga kerja Indonesia yang di Indonesia sangat sedih dikarenakan ada video pendek yang menginikan bahwa yang di video pendek dari BMP itu judulnya tetap calon TKI yang sengsara. Itu yang buat saya sedih. Dan ada bahasa juga yang bilang dari calon tenaga kerja itu memeras TKI. Apakah teman-teman merasa terperas yang melihat video ini? Tolong komen di bawah ya. Saya mau tahu gitu, mau survei. Alhamdulillah dari anak-anak kita yang dari Indonesia yang sudah kesini berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu tidak merasa terperas karena potongan itu dari dulu, dari pertama kali saya urusan dengan kerjaan ini, itu sudah ditetapkan oleh pemerintah yang dari awal tahun 99 itu 7 bulan potongannya, habis itu 6 bulan, habis itu 5 bulan, sekarang diperpendek. Itu ketetapannya bukan dari pihak agen, bukan dari pihak PT ya. Setahu saya itu ketetapannya tetap dari pemerintah, karena kita tetap mengikuti aturan pemerintah yang ada. Saya sangat sedih karena tadi ada video pendek yang bilang bahwa yang itu kan bahwa diperas oleh agen, diperas oleh PT. Sayang semuanya yang proses tanpa agen, tanpa PT, yang kasih majikan kita siapa sayang? Ini secara jujur, apakah pemerintah yang ngasih majikan kita? Oke lah, ini sekarang pemerintah bilang
bunganya sekian, bunganya sekian. Tapi kan judulnya tetap hutang gitu loh. Yang satu yang harus kita ini, kalau toh kita ada pinjaman, ada ini, tapi kalau nggak ada lapangan pekerjaan, nggak ada majikan yang menyiapkan, nggak ada agen yang menyiapkan majikan, apakah kita bisa sampai luar negeri? Apakah kita bisa sampai Hong Kong, bisa bekerja dengan baik? Yang saya pikirkan di sini adalah jasa yang paling besar itu menurut saya adalah agen yang menyiapkan majikan untuk kita. Dan kenapa harus disebutkan agen itu sebagai pemeras TKI gitu? Saya sedih sekali di sini gitu. Gitu teman-teman ya, saya sharing untuk teman-teman. Saya sedihnya itu gini karena merasa saya sebagai TKI sebelumnya gitu ya. Saya sebagai TKI itu merasa saya ini sangat luar biasa, saya bisa sampai luar negeri dengan kondisi saya dari Indonesia, apa-apa nggak bisa, bahasa nggak bisa, apa-apa nggak bisa, sampai sini diterima oleh majikan dengan baik. Terus untuk potongan pun ngikuti standar pemerintah, bukan motong sendiri. Mungkin ada oknum-oknum yang motong sendiri, tapi harusnya pemerintah menindak oknum-oknum yang memotong melebihi standar atau overcharging itu, bukan mengejas agent gitu, PT memeras gitu kan, sedih gitu loh rasanya. Tanpa agent, tanpa PT, saya yakin kita semua nggak akan sampai Hong Kong, nggak akan sampai Singapura, nggak akan beli rumah, nggak akan sukses, terlepas apapun rezeki itu dari Gusti Allah. Ini saya curhat teman-teman. Teman-teman yang merasa diperas atau mungkin diperlakukan yang tidak adil oleh PT-nya, boleh komen di sini ya. Mungkin saya bisa sharing juga, saya bisa introspeksi juga. Semua anak-anak saya yang proses dari Indonesia itu selalu saya tanya, apakah di PT didolimi, apakah potongannya melebihi batas. Dari dulu kita semuanya ngikutin aturan pemerintah. Masalahnya sekarang adalah sebelum berita ini muncul, itu potongannya itu 14.530.000, dan sekarang dari pemerintah Indonesia itu biaya penempatan untuk Hong Kong ya, dengan launchingnya pembebasan biaya kemarin itu untuk Hong Kong biayanya 42 juta. 42 juta itu untuk asal Pulau Jawa. Untuk asal Pulau Jawa 42 juta, di luar pulau PMI, di luar pulau 44 juta. Itu biayanya hampir separuh. Naiknya hampir separuh karena sebelumnya 14.530.000, dan ini ketetapan dari pemerintah. Ini saya bertanggungjawabkan karena memang saya dapatnya itu dari edaran untuk PJTKI yang untuk kita calon pegawai buruh migran Indonesia. Jadi ini dipertanggungjawabkan biaya ini, dan ini edaran dari yang tanda tangan Pak Beni Ramdhani. Sebetulnya saya sangat sedih, tapi saya harus share di sini supaya teman-teman tahu juga kita itu sedih gitu. Saat ini bukan kalian aja yang sedih. Biayanya yang 14.530 menjadi 44 juta untuk luar pulau, untuk Pulau Jawa 42 juta. Kita akan seperti apa mekanismenya kita juga belum tahu. Nanti kita tunggu kabar berikutnya dari pemerintah. Begitu teman-teman, semoga apa yang saya sharing ini, maaf agak emosional hari ini karena memang saya sedih sekali. Begitu saya sebenarnya telat beberapa hari. Hari ini sudah tanggal 14, telat 2 hari saya baca beritanya. Terus saya agak shock juga dengan berita ini. Apapun itu, kita tetap semangat, kita tetap berjuang, kita tetap semangat untuk sukses. Yang mau pergi ke Hong Kong ataupun ke Singapura, jangan patah semangat. Apapun itu kita harus memperjuangkan masa depan kita sendiri, bukan negara yang memperjuangkan kita. Gitu ya teman-teman, semoga berkah berlimpah, sukses dan bahagia. Assalamualaikum.